Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin, para guru-guru yang mulia, para orang tua, sepuh bini sepuh yang selalu saya minta doa restu, nasihat dan bimbingannya. Channel Kiram, syukron kadiran, Ustaz dan Dassalam. Juga Pak Haji Hermanto Abdul Nuhur, beliau dinasnya di Jakarta, tangga di sini juga Surya Mas, dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung dan bisa ikut majelis Abdul Nuhur. Jazakumullah khairan. Ibu RW juga yang selalu mensupport, alhamdulillah. Para orang tua, bil khusus juga ketua DKM, Nurul Inayah, Ternuhur. Ibu dan bapak yang mungkin tak tersebut satu persatu, juga yang di Zoom, di YouTube ini. Tentu tidak bosan saya mengajak untuk kita semua selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, di belakang ibu agak beda itu ya. Jadi ada yang dipakai. Juga beda tanpa itu. Nanti ibu-ibu di foto juga Bu Dewi, ibu-ibu. Fotonya dipajang di situ, gitu ya. Alhamdulillah. Pasti orang tuh melihat wajahnya ya Bu. Wajahnya nggak ada, nggak foto saya katanya. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita Al-Zahir Al-Batin. Kan untuk enggak akan depan sini. Sini kan, apa sini. Nah, seperti biasa kita awali sama-sama baca kalimat thayyibah saya baru Ibu dan Bapak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي
anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الاستقامة نسألك الحسن الخاتمة. Hadirin, kita baca doa untuk orang tua kita masing-masing. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Silahkan disebut nama ayah ibunya masing-masing. Warhamhuma ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Para orang tua silakan menyebut nama anaknya masing-masing. Wa dzurriyyatina ya Allah. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Katanya orang baru pulang umroh doanya masih ijabah. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir, khususnya juga yang di Zoom, di YouTube, Ibu dan Bapak semuanya disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, rizkinya barokah, berlimpah, halal thayyibah, rizki yang mudah, rizki yang membuat Ibu dan Bapak menjadi ahli sedekah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak ibu dan bapak semuanya soleh dan solehah, doa-doanya diijabah, semuanya terlindung dari fitnah wal musibah, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat rezeki husnul khatimah. Namun sebelum meninggal, mudah-mudahan ibu dan bapak diberi rezeki bisa ke Mekah, ke Madinah, bisa umrah dan haji semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Haji dan umrah itu Allah memanggil dan mengundang bukan yang mampu, tapi Allah memampukan mereka yang terpanggil dan terundang. Bagus dikatakan. Menurut saya, jadi bukan Allah mengundang umrah dan haji pada mereka yang mampu, tapi Allah memampukan mereka yang terundang dan terpanggil. Mampunya gimana? Ya, ada yang dengan uangnya, tapi ibu dan bapak niatkan niat saja. Jangan terbatasi niat ibu bapak, jangan membatasi akal kita akan besarnya karunia Allah.
Jangan membatasi karunia Allah dengan akal kita, sehingga kita kemudian tidak berniat untuk haji dan umroh. Nah, kalau Allah kemudian menghendaki, ya gampang saja. Ada yang kemudian umroh kemarin, alhamdulillah ya, Bapak saya sebutkan anak-anak muda tuh dari TNI, katanya pimpinannya pensiun dan tasyakur. Kebenaran dia yang bertugas. Dan sebagai rasa syukur saya, kalian saya umrohkan ya, 8 orang diumrohkan. Ya sudah, kalau Allah udah mampu. Padahal mahal kemarin 35 sampai 40 juta. Ya kalau mahal kata yang nggak punya umroh, bagi Allah ya gampang saja. Saya tanya, aduh saya juga gak sangka Ustaz, alhamdulillah. Tuh gitu. Ya. Ada dulu Haji Plus 2002 belum ngantri kayak sekarang. Suami istri berangkat. Sebulan menjelang berangkat, istrinya jatuh, jadi harus dipapa. Mungkin seorang asisten rumah tangga ini doa, ukur gaji mah dan mual udah, ukur uang simpanan mah tidak akan bisa karena seberapa apalagi haji. Dan Allah memampukan. Dilalahnya harus ada yang mengapah, yang menemani. Gak mungkin sama suami. Ya sudah, kamu berangkat temenin ibu ya. Haji itu. Ada teman yang sekarang berangkat atas biaya dinas. Apa tadi sebutnya? Abidin ya. Haji Abidin. Ya sudah, terserah Allah saja mau Abidin, mau apa lagi. Haji Mansur katanya karena halamannya digusur. Ada yang haji karena memang ada uangnya. Furodah sekarang. Tiba-tiba furodah misalkan 500 juta satu orang. 2 orang jadi berapa, Bu? 1 miliar. Dilalahnya uangnya ada dan berangkatnya sudah. Memang jatahnya begitu berangkat. Uangnya dari siapa? Allah. Siapa yang mengundangnya? Allah. Maka ibu bapak nitip ya. Jangan membatasi karunia Allah dengan akal ibu bapak. Bu, kapan hajinya? Kalau haji Ustaz. Lah jawabnya, men. Kapan nih Bapak haji? Mau ada yang ambil Ustaz. Ya jangan. Niat saja ya Allah. Maha besar Engkau. Apa tuh haji kosasi yang pasti kasih. Ya nggak apa-apa. Terus haji apa lagi? Haji Abu Bakar katanya di rumah ya. Ada Abu Bakar atas studi baik kalau dulu. Terserah saja. Artinya Bapak satu hal, jangan membatasi karunia Allah. Nih, kalau Allah memampukan ibu bapak semuanya, ya sudah gampang saja. Kalau Allah udah mengundang ibu bapak, mas gampang aja caranya. Ya, Bismillah, mudah-mudahan saya doakan haji semuanya ya. Nah, niat pada nggak bayar ya Bu ya, betul nggak Pak? Daftar baru bayar. Daftar baru bayar. Udah bayar aja daftar. Gak suruh dilunasi saat ini juga ya. Betul tidak? 1 juta tuh sudah daftar haji, dapat nomor rekening. Nomor rekening. Iya dapat nomor rekening, dapat apa tuh? Porsi. Ada dana talangan sekarang katanya beberapa perbankan syariah. Ya sudah nggak apa-apa. Terserah Allah. Pokoknya jangan berhenti. Gimana kalau sudah niat, udah nabung, nggak kesampaian umurnya Ustaz? Tabungannya baru 45 juta meninggal dunia. Ya tidak apa-apa. Hatinya sudah sampai kepada Allah. Itu ya. Insya Allah. Yang penting niat saja, jangan sampai pelit. Saya emang nggak berniat haji, jangan, niat saja, insya Allah. Semua niat haji nih, angkat-angkatnya semuanya bismillah. Siapa tahu kan baru pulang umroh di Jakarta kalau pulang temannya. Yuk ikuti, Papa Bubu, bismillah. Saya berniat umroh, saya berniat haji, ibu bapak saksinya. Salaman. Tante ngacung juga. Ada yang nanya, kalau tante itu siapa Ustaz? Ini tante, tetangga baik saya, sahabat baik saja. Dia Pak Hermanto Katolik, dia Katolik Pak Ahmad. Tapi selalu
catat materi-materi saya dan dibagikan di grupnya, karena grupnya banyak yang Muslim juga, gitu. Alhamdulillah. Jadi kebagian dakwah, siapa tahu bisa umroh ya tante. Kalau umroh mah login dulu. Ya Allah dah, siapa tahu Allah maha berkuasa. Amin ya Allah. Kemarin Nas Bapak 43, 45, Masya Allah. Tapi ya tidak ada orang kapok, nikmat saja. Alhamdulillah. Jadi berkahnya, fadilahnya, jadi banyak minum air zam-zam. Bawa botol di banjir. Aduh, di sini Maya air zam-zam itu sebotol ke 550.000. Di sana minum, wudhu, kemudian dibasuh air zam-zam. Makanya saya bilang sepuasnya. Cuma saya kasih tahu jamaah tekniknya minum air zam-zam banyak. Tuh kalau mau pulang, saya bilang pulang masjid minum yang banyak. Jangan mau ke masjid minum banyak, jadi pengen pipis. Sudah sedep. Aduh nggak tahu, salah strateginya. Jadi ini mah nggak apa-apa, manasik dulu buat ibu bapak ya. Kalau sampai sana minum air zam-zam yang banyak tuh menjelang pulang. Sebab kalau sudah di hotel mah dekat kamar mandinya. Nah kalau di Mekah Madinah kan kamar mandi, kitanya di sini kamar mandinya bisa digordon. Aduh ya Allah. Jadi kalau berangkat saya bilang bapak cukup setengah gelas atau segelas saja lah, barokah dan baca. Sunnah minum air zam-zam tuh berdiri. Kalau air lain justru sunnahnya duduk. Kalau air zam-zam sunnah minumnya sambil berdiri hadap kiblat. Nah, kalau selain dari zam-zam sunnahnya malah duduk, tidak dianjurkan bahkan dilarang minum berdiri. Kemarin karena 3 tahun Pak Jerman Pak Ahmad karena COVID kan baru kemarin saya perdana itu berangkat COVID dan dengan travel Khalifah, jadi ya maaf Ibu Bapak ya, oleh-olehnya doa saja ya. Jangan kecewa ya Bu, karena perdana saya membimbing, istri juga udah pesan dan jangan mikirin oleh-oleh lain. Yang penting jamaah dulu dilayani, dibantu dengan sebaik-baiknya. Kan? Jadi dan ini perdana juga sambil memang prodi persiapan untuk haji. Tapi alhamdulillah Bapak sekarang sudah sangat baik. Kemarin dari Mekah Madinahnya pakai kereta cepat. Insya Allah. Jadi harusnya 5 jam setengah, biasanya ngamplong-ngamplong, tahu ngamplong-ngamplong? Oh. Sekarang nggak kerasa itu keretanya. Sudah nyampe Madinah, Masya Allah. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim sudah dibangunkan. Keren. Kalau sekarang pakai tasyrik. Tasyrik itu harus izin ke muassasahnya, daftar. Jadi semua kebagian. Dan alhamdulillah karena kemarin jamaah sudah mulai dipulang-pulangkan persiapan haji. Jadi tidak lama rombongan kami itu alhamdulillah 20 menit baru nanti sudah masuk. Di roda udah dibersihkan semuanya. Dikasih waktu 15 menit. Silakan. Jadi John sekarang. Hafal John. John nih Bapak tenang, bisa sholat, sopnya terus ada salam, bisa benar-benar lagi sholat gitu. Dulu makan, sujud siapa? Didorong di apa? Dulu mah yang kuat, enak yang menang. Dulu menagan orang bisa 2 jam gitu kan, nggak kebagian. Sekarang udah 15 menit, waktunya tuh mundur. Jadi bisa doa, bisa kemudian sholat. Nah ada teman tuh yang strateginya kan askar nggak berani ngusir kalau di sholat. Jadi dia mah doanya sambil sujud. Jadi lama. Ya nggak apa-apa, tapi buat saya 15 menit sudah cukup. Dan Ustaz doa apa? Saya mah nggak keburu semua Ustaz katanya. Saya kasih tahu doa saya mah, ya Allah, semua yang umroh nih, semua yang di rodoh nih, kabulkan semuanya doa-doanya. Kabulkan doa-doa mereka semuanya Allah. Amin. Dan jadikan doa itu untuk saya juga ya. Amin. Jadi saya nyimpulkan semua. Mereka yang pengen ini, saya ngambil ini. Insya Allah. Bagus sekarang tertata. Di beberapa tempat sudah dibikin taman-taman. Jadi kemarin ke Kuba, bagus banyak taman-taman. Sudah disediakan kurma-kurma gratis, sudah disediakan teh, kopi. Bagus ini sekarang pelayanan. Dulu kan terkesan asal, sekarang tidak dilayani dengan baik semua jemaah. Jadi
buat foto ada tempatnya, buat berteduhnya ada, toiletnya diperbanyak, tidak hanya ini. Bagus besar toiletnya, insya Allah sudah mulai. Memang ada perbedaan sekarang tuh yang tawaf di lantai utama khusus yang pakai ihram. Jadi anak-anak muda tuh rombongan saya sholat 5 waktu pakai ihram aja, pakai ihram aja. Walaupun karena tidak umroh jadi pakai celana pendek. Tapi pakai ihram supaya katanya mumpung di sini Ustaz saya sholatnya di depan Ka'bah terus. Lain yang pakai ihram di lantai 2. Mudah-mudahan Ibu Bapak ya, saya doakan dan mudah-mudahan doa saya ijabah Ibu Bapak semua bisa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut mengenal nama Allah Al-Zahir Al-Batin. Apa? Al-Zahir Al-Batin adalah nama Allah yang ke-75 dan 76. Ini disambung. Al-Awwal Al-Akhir. Seperti Ad-Darun An-Nafi'. Nah, ada dua kalimat Asmaul Husna yang tidak dipisah. Nggak bisa berdiri al-awwal aja. Selalu ada al-akhir. Ad-Dar saja enggak. An-Nafi'. Allah yang memberi manfaat, juga Allah yang berkuasa memberikan mudarat. Nah, sekarang al-Zahir al-Batin. Apa artinya? Al-Zahir Allah yang maha nampak. Dan al-batin Allah yang maha tersembunyi. Pengertian zahir adalah bahwa Allah nampak jelas ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya di langit maupun di bumi. Karena tidak ada sesuatu baik di langit, di bumi, melainkan kepadanya menjadi saksi adanya Allah dan kuasanya Allah. Meja di dapur ibu kira-kira ada sendiri atau ada yang membuat? Halo? Ada meja di dapur ibu. Itu ada sendiri atau ada yang membuat? Bagaimana mungkin nih? Gunung, langit, tidak ada yang menciptakan. Nah itu katanya begitu sangat jelasnya kekuasaan dan keberadaan Allah. Adapun batin adalah Tuhan yang tidak bisa untuk kita mendapatinya secara hakikat, baik dengan akal, panca indera, ataupun berhayal. Jadi nggak bisa. Tersembunyinya Allah tuh nggak bisa. Kita ngayal-ngayal, kayaknya begini nih ya tangannya, nggak bisa. Kayaknya Allah tuh nggak bisa. Laisa, apa tuh? Laisa kamitslihi syai'un mukhalaqatul lil hawadis. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ini ada cerita Ibu dan Bapak. Nabi Musa setelah berbincang dan berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi makanya Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Setelah mendengar kalamnya Allah, nikmat indah di Bukit Tursina, lezat. Akhirnya Nabi Musa ini kan memang kritis Ibu Bapak, makanya Bani Israel itu kemudian terkenal kritis. Ya Allah, baru berbicara mendengar suaramu indah sekali. Kata Nabi Musa, dapatkah aku melihatmu ya Allah? Perlihatkan kepadaku wujudmu ya Allah. Maka Allah menjawab, wahai Musa, engkau tidak akan bisa memandang kepadaku. Kecewa Nabi Musa. Ya sedih ya. Sama kalau kemudian kita pada seorang kekasih, kemudian permintaan kita tidak dipenuhi, kecewa. Maka kata Allah, sudah begini saja wahai Musa, kamu lihat Bukit Tursina. Kalau bukit itu masih ada di tempatnya, engkau pasti bisa melihat aku. Maka Nabi Musa menyaksikan Bukit Tursina itu. Manakala Allah bertajalli itu mau nampak, hanya sekelingking, hanya sebagian mengatakan sejarum, cahayanya baru segitu, baru bertajalli itu. Bukit pecah, hancur berkeping-keping. Oh, Gunung Tursina itu hancur. Maka Nabi Musa juga pingsan kaget. Padahal hanya baru seujung jari manis cahaya Allah bertajalli. Nggak kuat, pingsan. Bagian riwayat menjadi 6 pecahan Gunung Tursina yang ketika Allah bertajalli. 3 di Mekah,
3 di Madinah. Salah satunya di Mekah itu Jabal Sur, kemudian di Madinah Jabal Uhud. Makanya itulah nanti yang gunung ada di surga, karena di sana pernah Allah bertajalli cahaya. Jadi katanya terbangnya gunung ini pecahannya menjadi 6, 3 sampai ke Mekah dan 3 sampai di Madinah. Pingsan Nabi Musa. Dah, kagetnya luar biasa, Masya Allah, Bapak. Maka kemudian Nabi Musa bangun, sadar, dan bertobat. Kemudian sudah tidak minta lagi untuk bisa melihat Allah. Karena nggak kuat mata kita. Nggak kuat. Katanya kan kita lihat matahari saja harus pakai alat bantu kalau pas habis gerhana itu kan. Itu baru makhluk Allah. Dan itu nggak seberapa. Masya Allah, apalagi Allah. Makanya nanti hanya bisa saat kita sudah dibuka cakra, saat kita nanti sudah di surga. Jadi Allah tersembunyi dan Allah tidak bisa nampak. Itulah al-batin. Ibu dan Bapak sekalian, keimanan dengan nama Allah Al-Zahir Al-Batin, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Zahir Al-Batin ada 3. Pertama katanya, dia menyaksikan Allah nampak pada tiap-tiap sesuatu. Nah ini az-zahir. Jadi kalau melihat sesuatu itu harus 3 minimal kita musyahadah menyaksikan. Sesuatu itu pasti milik siapa? Allah. Yang kedua pasti dalam pemeliharaan siapa? Allah. Dan sesuatu itu pasti akan kembali kepada Allah. Nah itu minimal kita. Kalau lihat orang kaya, ini pasti kekayaan ini adalah milik Allah. Orang kaya ini pasti dalam genggaman dan pemeliharaan Allah. Dan akan pasti dikembalikan kekayaannya kepada Allah. Siapa yang mengayakan dia? Allah. Nah minimal gitu. Musyahadah kita tuh minimal begitu. Melihat sesuatu, kata Imam Ghazali itu minimal dengan 4 tadi tuh. Kalau ada orang suaranya enak, ini pasti yang mengenakan suara ini adalah Allah. Kerongkongan apa tenggorokan tuh? Ya istilah pokoknya yang suara bisa salah ya. Tenggorokan. Ini pasti yang memiliki kerongkongannya atau tenggorokan itu Allah. Saya dikirim tuh video anak kecil itu suara, ya Allah, seperti tidak ya pantas kemudian Abah ini bakalan jadi apa katanya diva atau apalah pokoknya penyanyi yang itu karena suaranya kasar. Ya udah, nah lihat itu tuh harus ini Allah pasti memberikan suara begitu. Allah yang memampukan dia sampai suaranya begitu. Allah yang memiliki anak ini punya suara seperti ini. Dan pasti dalam pemeliharaan Allah. Nah, gitu kata Bapak. Itu minimal yang pertama. Menyaksikan Allah nampak pada tiap-tiap sesuatu. Barang siapa yang tidak bisa menyaksikan atau musyahadah Allah pada tiap-tiap sesuatu, berarti buta mata hatinya. Nah, kita tuh ya, bagus tuh. Buya Uci katanya menceritakan begitu. Ada orang dipanggil ke orang kaya, Pak Jerman, Pak Kang Ahmad. Saking kayanya temennya, dia pintunya itu buka sendiri. Begitu dia masuk tuh ada kacanya. Begitu dia sofanya ngeputer. Dipencet sofanya keluar kopi. Keluar di meja syut. Aduh, saking kayanya. Kemudian jatuh. Gitu dia masuk kamar mandi. Itu pilihan airnya saja. Ada hangat, ada dingin, ada sedang, ada yang sudah bercampur sabun wangi. Cium wangi. Dia ceritakan. Bu, pulang dari rumah orang kaya Ustaz Abdul Salam. Orang tadi cerita ke teman-temannya seminggu nggak selesai. Seminggu nggak selesai. Ya Allah, pas saya pipis aja sampai bingung katanya. Ternyata bisa nyebokin sendiri. Wis macam-macam. Saking kayanya nih orang. Apa kata Buya Uci? Allahumma ya. Ini wali beliau. Ya Allah, kadang orang rumahnya kelihatan kalau sudah meninggal.
Apa kata beliau? Anjen. Nah ini tuh sayangnya saya nggak bisa bahasa Sunda. Karena ada yang disundakan yang enak kan. Saudara-saudara. Eta cina. Hari kamu nggak pernah menceritakan Allah padahal lebih kaya dari teman kamu. Allah yang memiliki gunung, Allah yang memiliki laut, Allah yang memiliki samudra tak bertepi, Allah yang memiliki semua hewan yang ada di laut. Kenapa kamu tidak cerita-cerita? Kenapa kamu tidak menyebut-nyebut Allah? Hari Buya Uci mas sambil dibentak sih, sambil bahasa Sunda. Kan agak itu ya, Banten mah gayanya gitu ya sekarang. Saya nggak bilang buat Google. Kamu teh kenapa katanya kok kamu nggak cerita? Ngerti tidak nih Bu apa maksudnya? Tangkap ya maksudnya tuh ya. Oh, baru main ketemumu yang kayak segitu ceritanya seminggu. Wah, puluhan tahun kamu di dunia yang menceritakan Allah. Harusnya Allah, nah Allah maha kaya bisa. Ya Allah, nah Allah hebat. Ya Allah. Harusnya tuh begitu kan. Itu yang disebut musyahadah. Ya itu Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak lihat robot ya, robot segitu hebatnya. Apa tuh yang di Android ya suka disebutkan? Panggil kamar. Sophie, siapa teh namanya teh? Ada robot yang kita tahajud luar biasa. Lah kenapa begitu bayi lahir kita tega? Tahajud biasa saja. Padahal bayi mah bisa bisa pipis, betul nggak? Robot mah nggak bisa. Robot nggak, masya Allah. Nah kira-kira begitulah musyahadah maksudnya. Jadi baca kira-kira maksudnya. Apabila kita sudah bisa seperti itu menyaksikan tadi, minimal ini yang menggenggam Allah, ini yang menciptakan. Jadi takjubnya tuh bagus tuh kata-kata Gus Dur. Kau sibuk lihat wayang, hatimu harus sudah fokus pada Sang Maha Adanya. Nah, betul. Jadi ini kan wayang semua digerakkan oleh Sang. Tentu tidak boleh mengumpamakan Allah terlalu naik. Ini memang untuk memudahkan akal pikiran kita gitu Bapak ya. Harus fokusnya kepadanya. Dan Arjuna saatnya muncul, ya muncul. Ini kan ada dalangnya. Kalau sudah ya sudah selesai. Nah kita tuh katanya ke Arjuna, oh hebat. Kenapa enggak menghebatkan Sang Maha Dalam? Kira-kira begitu. Jadi mulai belajar sudah al-zahir al-batin. Ya, mobil bagus, ini pasti mobil ini milik Allah. Pasti dalam genggaman Allah. Pasti semua kekayaannya akan kembali kepada Allah. Pasti orang ini bisa karena Allah. Gitu. Apabila kita sudah bisa menyaksikan suatu seperti itu, maka kita sudah tergolong orang yang dapat iman dari az-zahir al-batin. Maaf, dari al-zahir. Jadi kalau kita sudah tadi bisa begitu, itu sudah dapat satu keimanan dari sifat Allah al-zahir. Pokoknya apa-apa nampaknya Allah aja. Ingat Allah saja. Nah, itu yang pertama. Apabila kita, contoh lagi katanya, ketika kita bisa sholat nih, kita bisa ngaji nih, siapa yang membuat kita bisa sampai di majelis ini Bu Bapak? Siapa yang memampukan kita? Siapa yang membuat kita punya niat? Siapa yang mengajak kita? Nah, kalau sudah begitu katanya terhindar dari sifat ujub. Jadi makanya orang haji jangan sombong. Jangan umroh kemudian nggak tahu ya Cek, saya itu cuma doanya biasa lah Cek. Ya Allah umroh, berangkat. Nah, saya berangkatin, mungkin saya solehah. Oh, bukan solehah. Itu banyak dosanya. Makanya supaya ke Mekah itu diampuni. Ya, lagi ya kita bisa umrah karena Allah. Bagus, kita bisa haji karena undangan Allah. Maka nggak boleh ada sedikit pun kesombongan. Nggak boleh. Nggak boleh merasa paling solehah, paling soleh karena yang lain mah belum boro-boro umroh, apalagi haji sudah nggak boleh. Sama seperti ibu rajin ke majelis, bisa ke majelis itu harus sadar, harus sampai bisa. Ini yang membuat ibu bisa ke majelis Allah, yang membuat ibu sehatnya Allah, yang membuat ibu mampunya Allah. Nah, kira-kira begitu. Kalau sudah begitu berarti kita sudah dapat az-zahir. Itu ya. Itu yang pertama.
Nah, bagaimana katanya caranya supaya kita bisa selalu musyahadah? Salah satu cara bagaimana supaya kita bisa musyahadah, kata ulama sufi ada 3 itu Bapak. Satu, sering-seringnya tafakur, berpikir pada ayat-ayat Allah. Sering, makanya kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sering tafakur. Sekarang al-batinnya gimana Ustaz? Tadi az-zahir nampak Allah. Sekarang tafakur yang batin. Allah tersembunyi dengan akal, dengan apa kita nggak bisa mengungkap rahasia. Saya kasih contoh katanya. Kenapa sutra dan emas haram buat laki-laki dari umat baginda Nabi Muhammad? Apa alasannya? Karena emas kuning. Lah kuningan boleh. Bapak pakai kuningan boleh. Karena emas mahal. Berlian boleh. Bapak pakai berlian boleh. Emas tidak boleh. Nah udah kita samina. Akal kita mungkin nggak mampu. Kenapa? Ya sudah. Itu sirnya Allah. Dan itu pasti ada rahasia yang kita tidak nampak. Itulah al-batin. Nah, kira-kira. Dijilat anjing masuk najis mughalladah. Karena najis mughalladah dicucinya 7 kali. Salah satu dari cucian itu harus dicampur dengan tanah. Nah, dijilat singa mah enggak. Dijilat macan cuci aja sekali. Macan sama anjing gedean mana? Gedean mana? Singa sama anjing gedean mana? Ya sudah enggak boleh. Kenapa? Ya mungkin ini al-batinnya Allah. Pasti ada rahasianya. Kalau tahadza batil, pasti enggak sia-sia Allah. Gitu tuh Bapak ya. Terungkap lagi nanti pasti. Hari laki-laki, hari wanita meninggal. Laki-laki hari itu juga boleh nikah. Halo? Siapa juga setuju ibu nih? Ibu pada kaget. Allah, hari itu langsung meninggal. Misal saking bolehnya nih. Istrinya meninggal. Besok boleh menikah. Boleh. Hari itu juga boleh. Tapi kalau suami meninggal, masa iddah. Ya. 3 bulan, 10, 4 bulan. 3 kali sucian. Kenapa katanya? Sudah hukum Allah begitu memang. Supaya ini cina rahimnya tuh hilang, supaya zuriyahnya tidak bercampur. 3 kali apa kan? 3 kali haid tuh, 3 kali suci berarti sudah hilang. Tapi ada suami istri udah pisah ranjang setahun, berarti kan sudah nggak berhubungan. Kemudian sebelum cerai meninggal suaminya, istrinya masih hidup. Kalau alasannya cuma karena sucian, berarti kan sudah setahun nih nggak berhubungan. Berarti kan udah bersih nih. Berarti harusnya boleh langsung kawin. Tapi enggak, masa itu tetap. Nanti maksudnya Bu? Bu, jangan mikirin suami masing-masing. Maksudnya tuh kalau hanya alasannya supaya kosong katanya. Tapi enggak pasti karena ini al-batinnya ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang mungkin hanya Allah yang tahu rahasia. Nah makanya kita harus stamina wa ta'ala saja. Kata guru saya udah taati saja. Gimana bilang, udah kalau Allah minta udah turuti saja. Enggak kakal juga karena itu pasti yang terbaik dan pasti ada rahasia. Gitu. Nah kalau Bapak makan bisa mengungkap kenapa Allah menciptakan nyamuk. Ya pasti ada rahasia. Walaupun baru dari kita saja akal. Ya karena dengan nyamuk jadi ada obat nyamuk Ustaz. Betul nggak? Ada semprot-semprot gitu karena ada nyamuk kan? Waduh, kalau nyamuk nggak ada di dunia ini, tutup itu obat-obat nyamuk pabrik itu ribuan karyawan. Tapi lebih dari itu mungkin ada nanti rahasianya lagi. Al-batin Allah.
Satu, pokoknya selalu tafakur. Banyak. Dua, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, supaya bisa musyahadah memang harus banyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus tidak bisa dipungkiri kata Imam Ghazali, maka zikir itu pembersih hati, nanti cahaya. Kullu syai'in soqolatun, segala sesuatu ada pengkilatnya. Bawa pengkilat mobil pagi. Jadi ingat. Kullu syai'in soqolatun, katanya Kang Ayi. Segala sesuatu ada pengkilatnya. Wa soqolatul qalb zikrullah, dan pengkilat hati adalah zikir pada Allah. Nah, yang ketiga, bersahabat dengan orang soleh. Iya Pak, dengan orang soleh menjadi tafakurnya itu banyak. Hari dengan ahli dunia maya, waduh, kerudung model baru nih, diskonnya 70%. Bagi hari tafakur, hari berjalan dengan orang soleh maya, banyak mengingatnya Allah gitu, Masya Allah. Itu ya, satu. Kedua, buah keimanan kepada Allah setelah kita harus musyahadat tadi. Yang kedua, jika kita beriman dengan nama Allah Az-Zahir Al-Batin, kita mesti mengakui bahwa kita ini lemah mendapati hakikat Allah. Ya, kita ngakui. Gak bisa nih menempuh segala hikmah dari yang Allah ciptakan, termasuk yang Allah takdirkan pada diri kita. Ibu suka nggak? Ya Allah, nah hidung enggak kayak eta mancung. Nah itu pasti ada hikmahnya, Bu. Udah, terima saja, Bu. Terima saja. Nggak usah itu nyambung pakai plastik ember, disambung-sambung. Wis, udah pasti ada hikmahnya. Mau bicara mah, tapi udah nggak mungkin juga hikmah ini mah misal aja. Mungkin Neng kalau hidungmu bukan begitu, mungkin nggak pas. Mungkin kulit kita kan, ya Allah, orang Barat mah saking putihnya pengen hitam, ngejemur sampai lapang dada, jadi buka dada gitu supaya coklat. Oh, ibu mah sunblock sampai 3 lapis, tetap baik. Sari poaci sampai 7 lapis, tetap baik. Ya sudah, terima apa adanya. Makanya katanya orang tuh sudah akan bahagia kalau sudah berdamai dengan dirinya. Sudah terima apa adanya, nanti bisa berdamai. Dah terima apa adanya pemberian Allah nih, nanti baru bisa bahagia. Selagi kita belum terima, belum bahagia. Nanti butuh kacaan begini, ya Allah gini-gini amat. Nah masih, udah hidung kita nih hidung terbaik gitu kan. Pokoknya bentuk tubuh kita bentuk tubuh terbaik, kulit kita kulit terbaik. Sudah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, udah jangan pengen kayak itu. Yang penting mah benar cara ngebandingnya. Kalau cara ngebandingnya salah jadi stres hidup. Yang ketiga, itu yang kedua. Jadi pokoknya kita lemah, sesungguhnya tidak bisa mengungkap batinnya Allah tuh yang tersembunyi apa. Makanya nanti itu di akhirat disebut hari-hari yang disebut dengan penyesalan. Hari-hari ketakjuban. Kita tuh kaget akan dibuka semuanya. Kenapa kemudian doa ini nggak dikabul? Kenapa ini yang dikabul? Kenapa? Ada hikmah. Terakhir, ketiga, keimanan kita menuntut bahwa seorang menjadikan hatinya lebih baik. Nah, karena az-zahir al-batin, ini bagus nih, ceramah Habib Umar. Nomor berapa tuh ya? Sebagaimana kau sibuk membersihkan wajahmu agar indah dipandang manusia, maka bersihkan juga hatimu agar indah dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor berapa, Pak? Pada kelihatan, Bapak. Kadang-kadang nomor berapa tuh? Saya mah hafal tuh. Itu ceramah Habib Umar. Sebagaimana kau sibuk membersihkan wajahmu agar indah dipandang manusia, bersihkan pula hatimu agar indah dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mah melihat hati dulu. Kalau hatinya sudah baik, nanti zahir dipandang oleh Allah. Kalau hatinya saja sudah buruk, maka Allah tidak memandang zahir. Makanya pandangan mata selalu tertipu, pandangan hati salah. Dulu saya hafal tuh lagu itu, nasyid bagus tuh. Jadi pokoknya intinya yang ketiga katanya ibu bapak,
Udah jangan ribut nomor 13, nomor 1. Udah nanti kita lihat sama-sama. Pokoknya begitu. Jadi yang ketiga, sering-sering bersihkan hati. Ya Ibu. Jadi wajah Ibu boleh didandanan, boleh dibotok, boleh di semen. Tapi sepenting Ibu mengindahkan wajah, indahkan juga hatinya. Karena Allah tuh gitu kan. Kalau sudah hatinya buruk, Allah tidak memandang fisik manusia. Tapi kalau hatinya sudah bagus, Allah memandang fisik manusia. Makanya kan rohnya ibadah saja adalah di hati. Apa? Amal, niat. Ikhlas atau tidak. Barakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa musyahadah. Ada sedikit tambahan ini dari Kang Ai. Nggak apa-apa sini sebentar. Sebentar Kang Ai. Nggak apa-apa 5 menit aja. Sini Kang Ai. Kang Ai ini sudah bertahun. Berapa tahun Kang? Ingat saya. 2016. Kemudian majelis 2019 kita COVID. Jadi kita dengar barangkali apa yang Kang Ayi sudah dapatkan. Apa saja Pak sharing. Kang Ayi kita panggilnya. Beliau salah satu pengusaha jaket di Citapen Berkah. Saya suka karena beliau termasuk yang seluruh karyawannya wajib sholat berjamaah Ustaz. Yang kemudian sholat duha, Kang Ahmad sudah saya ajak juga. Sholat duha diberi kesempatan. Duha boleh berarti. Jadi banyak saya belajar justru dari Kang Aji. Dan beliau juga adakan majelis. Jadi Sabtu sore itu karyawannya juga akhirnya bikin majelis juga. Kang Aji ilmu apa aja lah yang bisa Kang Aji bagikan yang dulu pernah dapat bikin ini. Nggak tahu terlalu banyak ini karena nggak tahu nggak ada yang nyangkut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'in ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Puji syukur semuanya punya dan kehendak Allah. Barangkali saya tidak banyak bosan apa yang dikatakan, tetapi sering mungkin Pak Ustadz membahas dan para alim ulama saat itu. Yang tadi juga dibahas sama Pak Ustadz. Semuanya juga kan kita ini hidup di dunia, termasuk para orang-orang alim, soleh, satu mungkin minta ridho dan rahmatnya Allah. Dan itu tidak semua orang bisa memiliki dan Allah bisa ngasih. Tanpa kecuali mungkin karena kita selaku manusia diberi satu ukuran ikhtiar. Salah satunya yang dibahas oleh Pak Ustadz tadi di sini, saya tersentak kirain mau ngasih hadiah umroh apa, bekal umroh, bersunnah. Saya disuruh mungkin lebih benar saya. Jadi ini nih, ridho dan rahmat Allah. Saya sejak kecil Pak Ustadz di sudut masjid. Di sana itu ada alim ulama yang namanya Muhajirin Abbas, Kiai Haji Hasan Basri namanya. Ya kayak abang lah, si abang Selma. Jadi saya terngiang gitu, ketika orang 3 hari berturut-turut mungkin bisa tidak juga jauh daripada istilah membahas masalah urusan agama, hatinya itu akan membatu katanya.
Ya kalau istilah Ustaz Mas sering mengatakan ada 3 hati, qalbun salim, hati yang sehat, ya, yang damai, qalbun marid, hati yang lagi luka atau sakit, dan juga sampai qalbun mayit, hati yang mati gitu. Nah, jadi 3 hari katakanlah orang. Nah saya itu nggak tahu, nggak ngerti gitu kan. 3 hari seperti itu apa artinya gitu kan, bisa mematikan hati. Dari sanalah mungkin sedikit-sedikit saya mengurai Ustaz, mencari kalau istilah orang Sunda mah jauh di jujuk gitu ya. Katakanlah kenapa harus jauh-jauh ke DT, ke Wardan gitu kan. Ya mungkin satu atas dasar kehendak Allah. Kalau meminta saya ukuran pahala, saya nggak bisa minta ukuran pahala. Yang sering dikatakan Pak Ustaz juga atas dasar kehendak Allah. Yang berikutnya, tidak setiap orang mungkin diberi kesempatan. Saya ngobrol dengan Acep, mana Acep? Marbot itu siapa? Acep. Ngobrol sedikit, saya punya ilmu dari Kang Acep. Ketika 2 minggu ke belakang, entah 3 minggu, nanya ke saya, Pak Ai, karena orang Sunda begitu aja. Kang Ai di mana? Oh, di mana? Di Citape. Citape memang Cililin. Ya sekitar Cililin, Batu Jajar terkenal. Jauh. Ya. Ini dah jauh-jauh tadi. Tapi orang Badana ada dulu. Maaf bener Ustaz. Ya, maaf mana Kang Acep salah dengan Acep. Saya di sana merenung gitu kan. Itulah rahasia. Dan tidak sedikit, sama halnya di setiap tempat. Di kampung saya itu ada pengajian di Masjid Al-Hidayah malam Selasa. Itu masjidnya bisa mewakili 1 RW sampai 2. Kalau 1 RW saya bisa ambil kakak bisa 600 kakak Haji. Ustaz. Katakanlah 1 RW setengah lah. Katakanlah 750 kan kurang lebih. Muslim 100%. Gak ada orang non-muslim. Jadi bahasa tidak orang mana. Tapi malam Selasa bapak-bapak 7 orang, ibu-ibu 2 kali lipat 14 orang. Itulah rahasia Allah. Suka-suka Allah ngasih ridho dan rahmat. Makanya kata Pak Ustaz Komar, berbanggalah. Bukan bersombong. Bersombong silakan untuk diri sendiri dan jangan dikatakan. Tapi berbangga boleh. Saya jujur, dikasih sehat harus bangga. Nyampe ke majelis taklim yang dikatakan Pak Ustaz bangga. Dan tidak setiap orang Allah menggerakkan datang ke majelis. Entah berantah itu dari turunan apa, latar belakang pendidikan, disiplin ilmu, pergaulan, dan lain sebagainya. Nah itulah ya. Makanya saya Masya Allah, jadi berkah. Nah dari situlah saya orangnya penghayal Ustaz. Ya. Jadi Ibu Bapak kalau ada yang muji ya Kang Ai ini, aduh Kang Ai hebat ya, jauh-jauh dari Citapen mau hadir pengajian. Sahabat bertanya, kalau ada yang begitu ya Rasulullah, kemudian saya bangga, gembira, bagaimana? Dosa atau tidak? Kata Rasulullah, malah ia mendapat 2 pahala. Pahala ibadahnya biasa datang ke majelis, dan dia pahala bukan karena dirinya, tapi karena pemberian Allah, nikmat bisa datang ke majelis. Benar ada dalil. Itu punya dalil. Jadi pahalanya malah 2. Ya bahkan sering mungkin mengatakan kalau sempat Ustaz Wawan mungkin ngebahas juga di sini ya, sahabat Rasul itu yang tiap subuh itu jaraknya jauh, dia membawa segenggam roti, membawa jaket, bukan seorang jaket, nama di sana, Bapak Desa bersama Rasul. Sahabat Nabi aja. Sampai di kemudian hari setelah dia meninggal, ada yang dikatakan kan sejauh dia datang ke masjid, kalau berangkat subuh, jarak tempuhnya itu 4 jam jalan kaki.
Tetapi Allah ngasih pahala yang lebih sampai si sahabat itu mengatakan, dalam bahasa Indonesia kadung kenapa? Menyesal, kenapa nggak lebih jauh datang ke masjid? Pahala cuma 4 jam juga, Allah antarkan dia ke surga Allah. Nah gitu, Asia mantan BKD-nya. Saya makan apa, bawa obat pemoles, jangan sampai enggak kita ngajak ngaji, kita mulai. Nah seperti itu. Terus saya menghayal, ngayal. Qadarullah, Allah mengantarkan saya dalam satu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Di sanalah mulai saya melihat tafakur, tasyakur, tadabbur yang itu. Saya melihat, menilai hampir mayoritas perempuan lah, 60%, 40% laki-laki kayak ini, Bapak Owe daripada laki. Nah gitu di pertama aja. Di pabrik saya seperti itu. Saya menata sedikit, memanggil Ustadz bagian yang ahlinya. Ternyata saya cek, Masya Allah, 100% berawalnya itu Ustadz. 100% muslim, tetapi saya tanya berapa rukun wudhu, ada berapa rukun? 99% yang bisa menjawab, dan dia nggak tahu. Sampai kemarin ada cerita sedikit Kang Ahmad, cerita. Waktu saya kena masalah di mata, Pak Ustadz mereferensikan pada gaya saya, referensi menominatkan ke Dokter Wawan, Dokter Awan, lagi praktek di Dustira. Kayak ngobrol nama saya, ngobrol alhamdulillah Ustaz. Nah, Pak itu orang mana? Cek Ustaz kemarin jaket, gitu kira cilin. Dengen-dengen cina itu mah karyawannya sok salat gitu kia. Berawal dari mana? Ustaz Awan nanyakan. Itulah yang barusan saya kalimatkan. Kebetulan di depan Dokter Awan itu ada 2 perempuan yang berhijab. Gelis. Ampun ditukar jeung neneng. Kalau ditukar lama cerita yang jadi neneng. Yang gitu Ustaz. Cuman ada satu. Cuman ada satu ketika saya menanyakan barusan ini, apa yang menjadi latar belakang, salah satunya muslim 100%, karyawan saya, tetapi ditanya rukun wudhu, jangan rukun sholat dan fikih, usul fikih yang lain, dia nggak bisa jawab. 99%. Saya bukan merendahkan mereka. Pas Dokter Awan nanya ke siswa yang lagi, dokter mana itu teh? Karena teh Pak Ustaz. Ini sekalian Pak Haji, saya tanya ini ke mahasiswa ini, berapa rukun wudhu? 3 kali nanya, nggak bisa jawab Ustaz. Tanya ke Dokter Awan, 3 kali nanya. Coba nih, berarti nggak lulus ya. Makanya banyak para alim ulama, para asatidz, penceramah, kayak Ustaz yang mengatakan kalau ditanya sains, keilmuan secara umum, orang pasti sedikit besar yang tahu dan bisa. Tapi ditanya masalah urusan, apalagi usul fikih, ya mungkin agak sedikit orang bisa. Nah saya mulailah dikumpulkan di sana dalam satu jadwal. Saya kerja hari Sabtu cuma sampai jam 3. Dari mulai jam 3 selesai salat asar berjamaah dalam satu majelis. Saya di masjid bikin majelis. Pak Ustaz harus dengan saya. Benar, harus dengan saya. Karena saya nggak mau diajak nanti. Kalau pabrik saya bagus, kantor saya bagus, maunya tempat ngadep ke Allah. Ya, nah ini harus diperbaiki. Masa air rumah Pak Ustaz bagus. Biasanya taman surga, biasanya taman surga majelis kan. Hanya lebih rendah di rumah Pak Ustaz. Pak Ustaz kok katakanlah mau bersinar-sinar pagi siang sore malam. Ini mah ada redupnya. Nah udah, yang kesana jadi nggak enak ya. Nah saya bikin sedemikian rupa, sebagus mungkin. Karena tidak sedikit saya sering suan datang ke perusahaan-perusahaan, terutama orang muslim, kantornya itu di KW Pak Ustaz.
Tamu datang ke nah, parfum, mau parfum, harum kopi dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya ikut sholat segitilu, ramik nangis barulah, deng-deng, itu bisa berjamaah. Ternyata lebih, ya itulah. Makanya lebih diutamakan perhiasan dunia kalau menurut Ramagirawan, saudara Pak Ustadz. Gitu. Saya konsepnya sedikit lah mungkin, dan jam berapa saya tutup lebih sedikit. Konsepnya saya sehari itu 10 jam kerja. Jadi masuk jam 7, keluar jam 5. Di sela 10 jam itu, jam 9 saya berhentikan seluruh kegiatan produksi. Diberhentikan, masuk ke majelis. Yang pertama kita bersolawat dulu. Nggak banyak, 20 kali solawat, tapi kali 200. Jadi berapa Ustaz? Karena berjamaah. Ya. 4.000, bayangkan dalam waktu singkat bersolawat 4.000. Sedangkan Pak Ustaz sering mengatakan, satu kali bersolawat Allah memberikan 10 rahmat. Saya bisnisnya di Allah, dan bisnis di Eger, oke, gitu kan? Nah, salawat setelah itu, karena saya masih ingat kalimat Habib Abdurrahman Bilfaqi. Apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang akan kita bacakan, apapun yang akan kita lakukan untuk mempermudah ijabah Allah, dahului dengan sholawat. Ini saya ya, sama Habib Abdurrahman Bilfaqi saya pakai. Setelah itu baca Quran nggak banyak Pak, Ibu, 10 ayat. Karena saya loba teuing, karena banyak nih pahalana. 1 huruf oke 10 kebaikan. Nggak tahu 10 ayat. Setelah itu ditutup dengan Asmaul Husna. Nah, jadi hafal begitu banyak, ngebari kerek, ya Allah, ya Allah. Mentak saya senang kalau Pak Ustaz membahas Asmaul Husna. Bahas Asmaul Husna, setelah itu salat duha berjamaah, muhasabah sama Allah. Pas 30 menit. Duhur saya berhentikan sebelum istirahat makan, harus sholat berjamaah dulu, termasuk asar diberhentikan jam 3, setengah jam. Nah, konsep itu saya tadi ceritain ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mah di sana bukan usaha, bukan bisnis dengan jahit, sama sampingan. Utama nama saya karena merebutkan mayit. Kan ngajahitnya sampingan, pokok nama saya karena merebutkan jahit. Mayit. Untuk yang jadi usahanya saya sampingan, utama nama saya menunggu waktu sholat. Jadi saya sebelum jam 9 waktu duha sambil menunggu, masuk dari jam 7, 2 jam ngejahit dulu yo sebelum nunggu jahitlah 2 jam. Udah jam 9, udah berhenti karena yang kita tunggu udah ada. Setengah jam sampai jam setengah 10, naik lagi setengah 10 sampai jam 12. Woi, sambil menunggu waktu duhur, kurang ngajahit setelah duhur, waktu makanan tuh kudu dipanggil deh Ustaz. Allahu Akbar. Lu permisikan, dia sudah tahu bahwa waktu yang ditunggu sudah datang. Dan Allah memanggil. Istirahat 1 jam, naik lagi sambil menunggu waktu asar 2 jam, jam 2 ke jam 3, jam 1 ke jam 2, jam 2 ke jam 3. Nah, kita kerja lagi, ngejahit lagi. Setelah asar berkumandang, Allah sudah memanggil karena waktu yang kita tunggu sudah datang. Sambil menunggu waktu maghrib 1,5 jam terakhir kita kerja. Jadi kerja masa 8 jam, tapi dia duduk di tempat kerja 10 jam, 1 jam untuk menghadap Allah, duha dan asyar termasuk duhur. Jadi karyawan saya 3 kali disusul, mengapa itu? Jam 8, kosong, bisa banget. Jam 9, jam 10, jam 3. Maka di itu mah ekornya terbayang, ekor apa?
Abon. Lipstikin depan, tarik oke problem. Masih bersih. Tapi natural gitu. Cuman Bu Neneng aja yang pakai lipstick. Gitu. Natural sebenarnya ada rugi banar tuh. Amat. Karek seperti itulah kegiatannya. Karena Pak Ustadz Komar dan para guru-guru yang lain mengatakan dahulukan urusan akhirat. Urus urusan akhirat, dunia akan mengikuti. Barakallah. Seperti itulah. Ya. Dan Allah alhamdulillah tidak mencabut rasa nikmat. Pagi, siang, sore, malam. Ya mudah-mudahan makanya ditutup saya mah kayak Pak Ustadz Buri. Ya, saya belum punya ilmu, tidak punya ilmu, ibadah saya masih jauh, dosa-dosa juga belum sama sekali tertobatkan sama amal ma'ruf aja. Mungkin kalau nahi mungkar, mungkin harus benar dengan ilmu. Sama aja kebaikannya. Maka alhamdulillah udah 3 kali khatam di pabrik teh. Sekalipun khatamnya Kang Ahmad bisa 2 tahun, 10 ayat. Tapi yang kata Pak Ustadz itu baca Quran, Allah menyukai yang sedikit-sedikit. Bukan berarti sekaligus satu tamatan genep tahun. Mungkin banyak ilmu juga yang saya terapkan dari Pak Ustadz Komarudin Holil, terutama waktu sempat ke sana saya sampai terharu ada kalimat Kang Ai, kalau bisa urusan dunia ada bagian yang kita lakukan untuk bekerja. Saya kayak bingung lah ini urus dunia, tapi kudu aya ceng-cengan tabungan buat itu yang sulit. Karena kita kalau lagi ngurus dunia kan memang beda. Maka apa yang dikatakan kebu dunia ya, karena banyak yang kita kejar yaitu kebu keinginan, bukan kebu. Kalau lagi kita berenang di dunia itu beda. Makanya remnya Pak Ustadz Komarudin meneladani dari kalimat ini Kang Ai, selagi ngurus dunia ada barangkali sebagian mau 1/4, apalagi 3/4 ya urusan ternyata beda indah. Kalau kata Agim guru Pak Ustadz dulu kita semua ternyata Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini Kang Ayu termasuk yang terundang untuk bisa berangkat haji. Insya Allah mudah-mudahan lancar, berkah dan bisa menyempurnakan hajinya. Dan kalau sudah, Kang Ayu memang luar biasa ya, haji adalah sesuatu yang sangat gaib dan rahasia Allah. Mudah-mudahan Kang Ayu bisa berangkat sama Teh Neneng tahun ini ya. Amin. Jadi kita tetapkan saja Kang Ayu. Saya 2 hari setelah pulang umroh tuh duduk di sana sama Teh Dewi terus ngomong ini majelis harus dibagusinnya. Jadi saya angkat ketua pembangunan haji. Ya benar. Bahkan saya pengen apa itu aja majelis benda gitu. Jadi Bismillah, Kang Ayu nyambung, saya juga nyambung. Ya Bismillah. Dan Bapak Allah nggak usah suka-suka, berikan yang terbaik saja. Jadi saya akan panggil arsitek untuk kabarnya, Kang Ayu ketuanya. Uangnya dari mana? Kalau kita berniat Allah yang akan mendatangkannya. Insya Allah. Bismillah ya. Jadi Bapak ya. Jadi mudah-mudahan ada AC-nya tanpa tidur. Ayo kita tutup seperti biasa dengan munajat ini. Mohon dibagikan. Maaf itu. Munajatnya kuning ini. Ustaz Abdul Salam bisa bantu. Ada lagi nih? Halaman 5 ya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil
إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بشيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نسوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان.
ومن فتنة الشيطان يقضي Suara kadang udah dipolin. كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ucapkan alhamdulillah rabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu bapak yang di komplek Haji Bardan, insyaallah DKM Nurul Inayah membuka titipan hewan korban untuk sapi 3.500.000 ya Pak, 3.500.000. Untuk kambing silahkan langsung dibawa kambingnya masing-masing 150.000 itunya untuk pemeliharaan panitia korban. Kalau sapi sudah termasuk pemeliharaan, sudah selesai, nanti tinggal menerima bagian dari jatah pengorbanannya. Jadi 3.500.000. Semoga punya rezeki semuanya. Semoga tahun ini bisa berkorban semuanya. Semoga berkah semuanya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghendaki dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki dengan adab dan syarat-syarat.